Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Apriani Asipa, mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Saya akan mewawancarai ke perusahaan yang bertema Green Innovation atau inovasi hijau, ke perusahaan Parasi yang beralamat di Kelurahan Cikasarung, Kabupaten Majalengka. Perusahaan tersebut memproduksi busana muslim. Oke, langsung saja kita ke proses wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, minta waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai usaha Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, boleh, silahkan. Ya, langsung saja Pak. Dengan Bapak siapa? Saya Endang Sudiharto. Alamat lengkap perusahaannya? Kalau perusahaan ada di Kelurahan Cikasarung di Sentral Industri Majalengka, itu milik pemerintah. Ada di Jalan Lingkar Utara di Cikasarung, Majalengka. Usaha apa yang sedang Bapak jalankan? Sekarang saya lagi punya usaha di bidang konveksi, produksi pakaian muslim. Pakaian muslimnya cowok apa cewek? Pakaian muslimnya ada untuk dewasa, ada untuk anak-anaknya, jadi lengkap. Sejarah berdirinya usaha dari kapan Pak? Saya merintis dari tahun 2015. Pas pertama saya mendirikan oleh saya sendiri, jadi tidak dibantu dengan karyawan. Dari mulai produksi, packing, sampai pemasaran itu dilakukan sendiri. Sampai sekarang alhamdulillah udah punya karyawan. Alhamdulillah, berarti sudah sekitar 6 tahunan ya Pak? Iya, sekitar 6 tahun. Apa alasan Bapak sehingga Bapak ingin merintis usaha ini? Jadi dulu saya pas tahun 2014 kerja di pabrik di Bekasi. Itu pabriknya udah benefit, alhamdulillah. Nah, di sana saya tuh dulunya pengen ngelanjutin kuliah. Cuma kendala di biaya. Jadi rencana mau kuliah sambil punya usaha. Nah, udah kerja setahun di perusahaan benefit di Bekasi, udah punya modal. Akhirnya pulang terus membuka usaha. Kira-kira apa? Karena basic saya dulu sekolah di SMK itu bisa membuat web. Terus saya bikin web dan kepikiran ide buat jual apa di web. Akhirnya kepikiran untuk konveksinya. Terus setelah resign dari pabrik, saya sekolah kursus menjahit selama beberapa bulan, terus merintis usaha. Setelah usaha akhirnya kepikiran untuk kuliahnya, jadi enggak, karena lanjut usaha. Alhamdulillah sampai sekarang udah jalan, itu udah 5 tahun. Ya, alhamdulillah ya Pak. Ya. Sudah berjalan beberapa tahun. Terus ada berapa karyawan Pak saat ini? Sekarang ada 23 karyawan. Sudah lumayan banyak ya Pak? Iya, alhamdulillah. Modal awal saat membuka usaha ini berapa Pak? Oh iya, kalau pas pertama itu saya dapat pesangon dari pabrik ada 14 juta. Saya belikan mesin, sempet nggak punya modal, dipinjemin sama temen 1.800.000. Alhamdulillah dari sana bergulir terus sampai sekarang. Ya, alhamdulillah ya Pak. Strategi pemasaran apa yang dilakukan oleh perusahaan Bapak? Kalau sekarang pemasaran itu 95% di online dan 5%-nya offline. Kalau untuk menarik konsumen itu dari online semua. Jadi konsumen itu tahu produk saya itu dari online, ya lanjutnya ke offline gitu. Kalau offline-nya, kalau harga per produknya itu kira-kira berapa Pak? rata-ratanya sih di harga 100 ribuan. Harganya mulai terjangkau ya Pak? Iya. Gak nguras dompet. Iya. Keunggulan produk yang Bapak produksi itu dengan produk yang lain itu apa Pak? Nah, itu tadi karena harganya murah, itu adalah kelebihan produk kami. Jadi kami pun dengan menjual harga segitu tidak produk asal-asalan, jadi punya kualitas,
tapi saya tuh gimana caranya bisa diterima di masyarakat, ya dengan cara menjualnya dengan tidak banyak keuntungan buat kami. Alhamdulillah caranya tuh produk kami itu terkenal dengan kualitasnya bagus tapi harganya murah. Itu kelebihannya sih. Apa ada kendala saat menjalankan usaha ini? Nah, kendalanya kalau di kota Majalengka itu di SDM, ketika saya butuh karyawan susah mencari yang sudah bisa, jadi harus nyari, misalkan udah nyari kemana-mana tetap nggak dapat, kayak gitu sih. Paling kendalanya di SDM, nyari karyawan kalau bisa. Cara mengatasi kendala tersebut bagaimana, Pak? Nah, cara mengatasinya itu di saya tuh 80% tadinya nggak bisa menjahit, nggak bisa pekerjaan lainnya. Kendalanya jadi untuk mengatasinya itu saya bimbing dari nol, jadi nggak bisa menjahit, dididik dulu, dilatih dulu. Gitu ya? Iya, dilatih dulu supaya bisa menjahit. Alhamdulillah, jadi 80% itu dari nol dan belum bisa apa-apa, dan 20% itu ada kebanyakan ex pabrik kayak garmen. Adanya wabah COVID ini apa berpengaruh terhadap perusahaan Bapak? Kalau itu sih kayaknya umum ya, kalau misalkan kena dampak, semua kena dampak. Mungkin ada penurunannya sedikit, besar, presentasinya sedikit atau besar, mungkin itu aja yang membedakan. Kalau dulu pas awal-awal 2020 sih iya, tapi kan kalau produk saya itu di busana muslim, ada momennya seperti pas bulan puasa itu bisa ada kenaikan. Alhamdulillah, walaupun COVID sudah ada kenaikan. Itu kalau biasanya sih 300%, kalau pas COVID cuma 100% kenaikannya. Apa harapan Bapak dalam usaha tersebut? Tujuan saya membangun usaha sih pas awalnya juga ingin bermanfaat bagi orang-orang sekitar, tujuan kedepannya sih ingin lebih bermanfaat lagi, ingin membuka lowongan pekerjaan lagi. Pemasarannya sendiri sejauh mana? Apakah masih di daerah-daerah atau sudah ke luar kota? Kalau pemasaran sih karena online sudah mencakup, kalau di Indonesia sih udah alhamdulillah sudah masuk ke Papua, Kalimantan, Sumatera, kebanyakan sih ke Kalimantan. Kalau di Pulau Jawanya ke Jakarta udah banyak. Jadi seluruh Indonesia aja. Sudah lumayan banyak ya, Pak? Ya, alhamdulillah. Kira-kira omset per bulannya sekitar berapa? Kalau rata-ratanya 150 juta. Tapi kalau misalkan pas momen bulan puasa kayak gitu ada kenaikan sampai 300%. Yang kemarin aja bulan puasa 2021 itu omset sampai 500 juta. Perusahaan Bapak apakah sudah melakukan inovasi hijau atau belum? Nah, kan kalau konveksi itu ada limbah ya, bekas produksi ada limbah. Sampai saat ini sih untuk melakukan penghijauannya sih belum maksimal. Tapi karena ada yang butuh bekas-bekas bahan itu suka diminta sama masyarakat buat, katanya buat ke sawah, buat nutupin lubang-lubang tikus. Paling dipakainya buat itu dulu sih. Kalau untuk misalkan didaur ulang atau dibuat kerajinan belum. Ya sudah, cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara ini yaitu perusahaan Parasi bergerak dalam bidang konveksi yang memproduksi berbagai jenis busana muslim dari anak-anak hingga dewasa. Perusahaan ini belum menerapkan inovasi hijau. Saran dari saya, limbah bekas potongan kain tersebut bisa dijadikan sebagai kerajinan oleh perusahaan lain ataupun dari perusahaan sendirinya, karena itu bisa menjadi peluang bisnis.
dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya, mohon dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.